Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan membahas tentang gimana sih cara kita melakukan perhitungan bunga di rupiah cepat, dan aku ingin meluruskan mengenai beberapa hal tentang biaya admin di rupiah cepat ya teman-teman. Kalau kamu ikutin videoku sebelumnya, aku membahas tentang easy cash di mana aku di sana menginvestasikan sekitar 200 juta. Teman-teman boleh cek video sebelumnya dulu. Nah, kali ini kita akan kembali membahas mengenai rupiah cepat ya teman-teman. Nah, jadi waktu itu kan aku bingung gimana cara ngitung biaya admin dari rupiah cepat. Jadi aku sempat mengontak customer service atau RM dari rupiah cepat ya. Caranya gimana? Aku caranya tinggal ke line teman-teman. Jadi aku udah di line, aku mau kontak mereka. Nah, jadi ini ya aku tampilkan di layar ya teman-teman. Ini yang aku coba tanyain, yaitu, halo Kak, aku ingin berinvestasi rupiah cepat. Untuk melakukan pendanaan rupiah cepat, apakah aman? Apakah dana pokok kita dilindungi asuransi dan berapa persen Kak? Terima kasih informasinya. Nah, kemudian setelah beberapa saat, tim rupiah cepat atau RM-nya pun membalas teman-teman, yaitu penjelasannya seperti ini. Hai Kak, mohon maaf sebelumnya kami informasikan untuk saat ini produk pendanaan kami belum ada asuransi yang menjamin karena tingkat keberhasilan pembayaran masih 100%. Namun, apabila produk pendanaan kami sudah memiliki asuransi, kedepannya akan kami informasikan. Kami bantu informasikan juga untuk saat ini kami masih dapat menjamin resiko yang akan dialami oleh pemberi pinjaman, karena resiko tersebut masih sangat kecil pada produk pendanaan kami. Dan untuk sistem risk control kami sangat ketat dan selektif dalam memberikan pinjaman. Jadi dari sini yang kita tahu bahwa adalah tim rupiah cepat dalam memberikan pinjaman, mereka cukup selektif ya. Jadi selama ini masih belum banyak yang gagal bayar teman-teman. Dan juga mereka menjamin bahwa kegagalan bayar yang udah dialami selama ini, itu mereka masih bisa cover sendiri teman-teman. Jadi mereka masih belum pakai third party atau asuransi yang bisa mengcover. Makanya kalau menurutku sih pasti mereka akan menggunakan mungkin entah itu biaya operasional atau apa untuk bisa mengcover dana untuk para lendernya ya teman-teman. Sehingga TKB 90-nya mereka masih di angka 100% sampai saat ini. Kemudian aku kembali lagi bertanya untuk meluruskan mengenai biaya admin ini ya. Kalau untuk melakukan pendanaan, apakah ada dikenakan biaya admin nggak? Dan juga apakah simulasi perhitungan bunga return investasi rupiah cepat? Terima kasih. Nah, jadi kemudian tim rupiah cepat membalas, kami informasikan untuk melakukan pendanaan di aplikasi kami tidak dikenakan biaya admin. Namun untuk top up dana dikenakan sebesar 2.750 per transaksi. Mohon maaf untuk saat ini simulasi pendanaan belum tersedia, namun jika Anda melakukan top up, maka Anda dapat melakukan pendanaan dengan bunga 13-18% serta akan tertera nominal pendapatan Anda sesuai dengan nominal pendanaan tenor dan bunga. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu ya teman-teman bahwa sebenarnya pas kita top up itu nggak ada kena biaya 10.000, yang ada setiap kita top up kita kena 2.750. Dan saat kita melakukan pendanaan di aplikasinya itu kita nggak bakal kena biaya sama sekali ya teman-teman. Jadi biaya yang kita kena adalah biaya saat kita ingin top up. Makanya kalau misalnya kamu pengen top up di sini, aku lebih rekomendasikan kamu top upnya sekaligus tapi langsung dalam jumlah gede ketimbang kamu sering top up teman-teman. Karena semakin sering kamu top up maka biaya adminnya bakal jadi lebih besar. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Kita bakal buktiin kali ini apakah benar yang dikatakan oleh adminnya itu. Jadi kita langsung buka ke aplikasinya aja ya, rupiah cepat ya teman-teman. Nah, aplikasinya ini yang ada gambar kucing lucu warna biru. Jangan sampai salah ya kalau misalnya kamu ingin download di Play Store teman-teman. Nah, untuk saat ini aku memiliki total aset sebanyak 11.750.000. Nah, kalau misalnya kita cek ke bagian total aset, saldo kita saat ini hanya 1.750 rupiah ya teman-teman. Pendapatan kemarin 25.000. Nah, kita bakal coba top up lagi di sini dan kita buktikan apakah benar itu biaya ada 2.750. Kita ingat ya teman-teman, untuk saat ini saldo yang aku miliki adalah 1.750. Maka kalau nanti kita top up berapa ya? Mungkin aku bikin jadi 20 juta aja, aku top up 8,5 juta. 8,5 juta, nanti kita bakal tambahin 2.750 ya teman-teman. Dan untuk melakukan top up caranya seperti ini. Kita ke bagian total aset, kemudian kita pencet top up di sini. Kemudian kita hanya perlu mengcopy virtual account BCA yang ada di sini, teman-teman. Jadi kita pencet copy di sini. Kemudian yang perlu kita lakukan seperti biasa, kita bakal buka BCA mobile kita ya. Kita login seperti biasa, masukkan kode akses kamu di sini. Setelah itu, kamu ke bagian M transfer, teman-teman. Kemudian kamu ke BCA virtual account ya. Lalu di sini kamu bakal input virtual account. Kamu masukin virtual account yang tadi kamu copy, teman-teman. Jadi di sini kamu tinggal paste, tinggal tempel. Kemudian kamu pencet OK. Berikutnya kamu tinggal pencet send. Nah, di sini kan ada tulis total tagihan 10.000. Ini aku sempat bingung teman-teman, apakah ini kena biaya atau enggak. Ternyata biayanya adalah 2.750. Jadi kita tinggal pencet OK. Nah, di sini kita bakal coba masukin ya teman-teman. Kita masukin 8.502.750. Sehingga kalau misalnya dipotong 2.750, kita bakal dapat 8,5 juta ya. Kita cek apakah benar teman-teman. Kita di sini masukin 8502.750. Kita pencet OK di sini. Kemudian kamu harus pastikan ini kamu transfernya ke tempat yang tepat ya teman-teman. Kemudian kamu pencet OK. Kamu masukkan PIN BCA kamu seperti biasa. Nah, kan di sini
sini kamu udah kirim sebanyak 8.502.750. Kita cek ya teman-teman, apakah dana kita pas masuknya nanti beneran 8.500.000. Kita cek, kita tinggal buka aplikasi kita. Nah, kalau kamu lihat di sini portofolio kita udah berubah kan teman-teman. Lihat total saldonya jadi 8.501.750. Kan tadi aku ada sisa 1.750. Makanya setelah aku masukin 8.502.750, 2.750-nya dipotong sehingga aku masuk 8.500.000 teman-teman. Sehingga danaku sekarang saldoku saat ini di 8.501.750. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi yang dikatakan 10.000 itu sebenarnya nggak ada. 10.000 itu maksudnya adalah minimal transaksi. Yang bisa kita pastikan adalah saat kita top up dana, setiap kali kita top up, kita kena potongan biaya 2.750. Jadi ada baiknya kita masukin dalam jumlah besar sekaligus ya teman-teman. Berikutnya sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai perhitungan bunga. Aku udah siapin Excel di sini, kamu bisa lihat Excel di sini ya teman-teman. Nah, kalau kamu lihat di Excel ini, rumus perhitungannya seperti aplikasi-aplikasi yang lain ya, teman-teman, sama seperti EasyCash, Uangmi, yaitu rumusnya adalah dana modal investasi kita dikalikan dengan persentase bunga tahunan yang diberikan, kemudian dikalikan terminnya dalam hari, kemudian yang terakhir adalah dibagi dengan 365, karena ini setahun kan ya, teman-teman. Nah, jadi kita bakal ambil contoh di sini ya, kita masukin dana 1 juta. Ini contoh ya, kita masukin ke pinjaman yang 1 juta, kemudian kita masukin ke yang tenornya 1 bulan, yaitu 30 hari, kemudian bunganya adalah 12%. Kita coba masukin 1 juta di sini. Nah, kalau misal kamu lihat di sini, kita masukin rumusnya ya teman-teman, yaitu sama dengan 1 juta dikali dengan 12% dikali dengan terminnya berapa hari. Yang terakhir adalah dibagi dengan 365 ya teman-teman. Ini kamu bisa lihat di sini, bunga yang bakal kita dapat adalah 9.863. Cuma kalau misalnya kamu lihat di aplikasinya, bunganya agak sedikit berbeda ya teman-teman. Kamu lihat nih, bunganya jadi 9.870. Cuman nggak gitu signifikan, hanya beda 7 rupiah. Jadi menurutku itu nggak gitu masalah ya. Mungkin masih ada salah perhitungan di sini, aku masih kurang yakin, nanti kedepannya bakal aku ulas lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman cara perhitungan bunganya. Kita bakal masuk ke contoh yang kedua, yaitu kita masukinnya ke yang pendanaan 2 bulan 61 hari dengan return 14% ya teman-teman. Kita masukin di sini. Nih, kalau misalnya kita masukin rumusnya sama seperti ini, yaitu 1 juta dikalikan dengan 14% dikalikan dengan 61 hari, yang terakhir adalah dibagi dengan 365. Hasilnya adalah kita bakal mendapat bunga sebanyak 23.397. Kalau kita cek di sini angkanya juga mirip ya teman-teman, yaitu 23.422 rupiah kalau di aplikasinya. Jadi ada sedikit perbedaan di sini. Dan yang terakhir adalah 180 hari, kita masukin lagi. Kita bakal mendapatkan bunga sebanyak 83.000 ya teman-teman. Nih kalau misalnya kita lihat ke aplikasinya, kita bakal mendapat bunga sebanyak 83.880. Emang angkanya agak sedikit berbeda, ada beberapa puluh rupiah beda, cuma nggak gitu masalah. Dan lagi pula pengembalian kita di aplikasi ini lebih besar daripada return yang kita hitung di sini ya teman-teman. Tapi aku nggak tahu kenapa beda, nanti aku bakal coba untuk mencari jawabannya. Kalau misalnya untuk pendanaan yang pengembalian setiap 60 hari ini 13-18%, ini jujur aku masih kurang begitu paham cara perhitungannya. Aku masih berusaha untuk ngulik lebih lanjut lagi. Nanti kalau misalnya aku udah tahu cara perhitungannya, aku bakal update lagi di sini ya teman-teman. Nah, untuk saat ini karena aku punya dana, jadi aku bakal masukin semuanya ke yang tenor panjang seperti biasa ya teman-teman. Kalau kamu udah ikutin aku dari video-video sebelumnya, kan aku selalu ambil tenor yang paling panjang. Tujuannya adalah karena untuk meningkatkan atau memaksimalkan bunga, sehingga return yang kita bisa dapat akan lebih baik ketimbang return kita kalau misalnya kita berinvestasi di yang jangka pendek ya teman-teman. Jadi di sini aku bakal masukin ke yang pendanaan 6 bulan, kita pencet dana di sini. Nah, dananya aku bakal masukin berapa? Aku bakal masukin semua danaku ya teman-teman. Oh iya, aku juga pernah bahas kan kalau di rupiah cepat ini kita hanya bisa mendanai dengan kelipatan 10.000 rupiah ya teman-teman. Jadi kan di sini aku punya dana 8.500.1.750 rupiah. Nah di sini kita cuma bisa danain 8.500.000. Kita contohin ya, kita pencet semua. Tuh, kita cuma bisa mendanai 8.500.000 karena kita nggak bisa mendanai 1.750-nya. Kenapa teman-teman? Karena kita hanya bisa mendanai kelipatan 10.000 rupiah. Jadi kita cuma bisa mendanai 8.510.000, 8.520.000, 8.520.000, atau misalnya 8.490.000, hanya seperti itu ya teman-teman. Sehingga di sini dana kita bakal nganggur. Jadi ini agak sedikit beda dengan EasyCash, di mana EasyCash itu sifatnya lebih fleksibel ya. Kamu bisa danain berapapun, kamu bisa masukin berapapun. Nah jadi gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita pengen mendanai, yang perlu kita lakukan hanya tinggal klik berikan pinjaman.
Yang perlu kita lakukan berikutnya hanya tinggal konfirmasi pendanaan. Nah, seperti biasa ini ada ketentuannya, terus kamu tinggal pencet kembali aja, teman-teman. Nah, dengan begitu kita pendanaannya pun udah beres, dimana kita udah mendanai di sini. Di sini udah ada ya, teman-teman. Jadi nanti kita tinggal nunggu jatuh tempo aja, teman-teman. Tinggal saat ini saldo yang aku punya hanya tinggal 1.750. Nah, jadi sekian ya, teman-teman, video pada kali ini. Nanti kalau misalnya aku udah tahu gimana cara perhitungan bunganya, terus aku udah solve kenapa bunganya bisa sedikit beda, nanti aku bakal kembali lagi update di channel ini ya, teman-teman. Bagi kamu yang pengen investasi, kamu boleh menggunakan kode referral yang udah aku sebar di sini. Aku juga ada tulis di kolom deskripsi. Nanti bonus yang kamu dapat bisa kamu gunakan untuk pentingan meningkatkan portofolio kamu ya, teman-teman. Bonusnya aku dapat bakal aku gunakan untuk meningkatkan kualitas video di channel ini, supaya channel ini bisa lebih banyak membantu teman-teman semua dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia, teman-teman. Terus aku juga perlu disclaimer lagi kalau misalnya investasi di sini merupakan investasi yang sifatnya tinggi resiko ya, teman-teman. Jadi aku udah bilang berkali-kali kalau P2P lending konsumtif adalah P2P lending yang bersifat tinggi resiko. Jadi kalau kamu pengen investasi di sini, pastikan kamu punya money management yang bagus, kamu nggak taruh semua dana kamu hanya menggunakan uang dingin, dan juga kamu jangan sampai taruh porto yang terlalu besar dalam instrumen seperti ini ya, teman-teman. Jadi jadikan ini sebagai sarana untuk diversifikasi portofolio kamu aja. Jangan sampai kamu masukin semua dana kamu ke P2P lending konsumtif seperti Easy Cash atau Uangmi atau Asetku. Kamu masukin semua di situ, terus kamu nggak diversifikasi, semua aset, semuanya yang kamu punya kamu masukin di satu platform. Nah, itu bisa jadi sangat berbahaya dan sangat tinggi resiko ya. Walaupun TKB-nya 100%, tapi kita tetap harus melakukan yang namanya diversifikasi. Kamu bisa cek video-videoku sebelumnya di channel ini. Aku membahas beberapa kali tentang gimana sih cara kita menyusun portofolio dan diversifikasinya yang benar ya, teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang baru di channel ini, kamu juga bisa ke bagian playlist di channel ini ya. Jadi di channel ini aku udah bagi ke dalam beberapa playlist, ada Bibit, Easy Cash, Asetku, Coinworks, Rupiah Cepat. Aku udah membagi menurut instrumen investasi yang aku gunakan atau aku bahas. Sehingga kalau kamu pengen investasi, kamu pastikan kamu nonton beberapa video di channel ini dulu, supaya kamu paling nggak kamu lebih tahu sedikit soal instrumennya, teman-teman. Jangan sampai kamu nggak ngerti, kamu langsung masukin semua dana kamu. Jangan sampai seperti itu ya, teman-teman. Karena kita investor, kita tujuannya adalah kita harus melakukan analisa untuk meminimalisir resiko. Nah, jadi sekian video pada kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.